Baik, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah berhasil membuat project baru, kemudian menampilkan Hello World. Nah, hari ini kita lanjutkan lagi. Pertama, saya masuk ke root directory. Kalau saya root directory-nya itu adalah USR local var www ya, www ini. Kalau di Laragon berarti C Laragon www atau ya www ya. Pertama kita masuk ke terminal. Nah, kayak ini. Kita pastikan Falcon, ya. Kita tulis Falcon, akan muncul DevTool-nya kita adalah versi 5.0 ya. Kalau versinya masih 4.28 atau 4.29, segera diupdate ke 5.0 karena nanti ada beberapa fitur yang beda ya. Caranya tinggal masuk ke Google, tulis Falcon Developer Tool 5.0 5, kita klik. Kita install pakai Global Composer ya. Kita klik di sini. Berikutnya paste ya dan lain sebagainya ya. Kemudian kita tulis Falcon. Nanti akan muncul 5.0. Oke. Nah, di sini akan muncul project Falcon project itu ini alias dari create project. Boleh nulis Falcon create project ya. Saya nulis Falcon project ya. Terus nama projectnya ya Sakinah RSI. Oke, pastikan dia sukses warna hijau gini ya. Kalau di saya hijau sama biru ya. Berikutnya saya buka editor, boleh pakai kursor, boleh pakai VS Code. Masuk ke www, di sini ada Sakinah RSI. Ini kita drag and drop, add folder to workspace. Nah, ini kemarin kita namanya RS Sakinah, sekarang Sakinah RSI. Kemudian kita buka terminal, Falcon Serve ya. Akan muncul gini host 0000. Ini berarti dia bisa apa namanya menerima request dari IP apapun ya. Portnya asalkan portnya 8000 ya, gitu. Terus kita jalankan 127.01.8000. Nah, kalau muncul seperti ini, congratulations, bla 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 gini, berarti dia sudah sukses ya. Kalau nggak muncul seperti ini berarti salah ya. Ingat, harus wajib ya muncul seperti ini ya. Kemudian kita cek di sini tuh ada namanya struktur direktorinya, ada app controller, ini ada index controller ya. Kemudian ini ada base controller, yang mana index controller itu memang extend dari base controller, controller base ya. Ambil dari sini. Untuk generate controller, kita klik kanan projectnya, ya, masuk terminal. Tinggal kalau di sini kan sudah ada ya index controller. Ya, kalau membuatnya itu Falcon, kemudian controller index. Ya, itu kalau membuat controller. Karena ini sudah ada, ya, oh ya, di sini tuh ada namanya index action. Ya, index action itu kalau di Laravel function index. Ya, ini boleh dikasih oh Hello World atau ini halaman utama. Boleh. Oke, boleh diganti-ganti. Berikutnya kita bikin eh, table ya.
tab tabelnya apa saja biasanya? User, kemudian staff, ya pekerja, employee, terus drug, obat, pasien, dan lain sebagainya. Ya. Kita masuk ke, oh ya, kita butuh navigate, ya. Boleh pakai PHP My Admin, ya. Boleh pakai navigate bebas, ya. Jadi ada yang namanya PHP My Admin, boleh pakai ini, PHP My Admin. Ya, kebetulan saya nggak install PHP My Admin. Kalau saya pakai Navigate. Nah, dari situs navigate.com ini, terus kita download, naik, finish. Ya. Setelah itu, saya masuk di sini, terus saya membuat database. Ya. New database. Nah, nama databasenya ini kita samakan dengan nama projectnya biar nggak bingung. Ini kan Sakina RSI. Berarti di sini kita kasih Sakina RSI. Oke, sini. Kemudian di sini ada table, kita bikin table, new table. Ini kita kasih kolom ID, ini integer, pastikan kita centang auto increment. Wajib harus nyentang auto increment, ya. Dia sebagai primary key, first name, bebas ini, last name, kolomnya bebas, email atau NIK gitu juga boleh. 150, saja. Bond, telepon 12 biasanya, 12 digit. Terus diterima kerja. Ini fungsinya. Kalau sudah kita simpan. Namanya pekerja ini ya. Employees. Klik. Saya close, saya double klik, maka akan muncul. Ya. Terus ini kita klik plus ya. First name-nya misalnya namanya. Andi. Ini namanya Andi. Ini tanggal sekian. Tanggalnya adalah hari ini. Jangan lupa ditentang, klik. Oke, otomatis ID-nya akan muncul angka 1 karena kita pakai auto increment. Otomatis increment nambah. Ya. Kemudian kita bikin eh, model ya. Jadi model itu nanti muncul di sini di migration sama di model sini. Ini kan masih kosong ya. Nggak perlu dihafal perintahnya karena perintahnya itu ada di sini. Falcon. Nah, gini aja. Nah, Falcon kita kan pengen bikin model ya. Ini berarti Falcon model terus nama tabelnya ya. Atau di dokumentasinya itu ada nggak ya? Harusnya ada model. Model kurang lengkap ya. Cuma potongan-potongan gini aja. Nah, terusnya Falcon model. Nah, modelnya karena kita tadi namanya adalah employee ya di tabelnya tadi, maka di sini employee. Employees. Employee. Nah, nama model itu pakai kesepakatan internasional itu Pascal Case.
Nah, namanya pakai Pascal case. Pascal case itu setiap kata di awal huruf besar. Ya, employee berarti E-nya besar. Ya, ini coding standarnya. Terus main table. Nah, tabelnya adalah maksudnya kita membuat model namanya employee, terus dia mapping ya. Ini itu main table itu opsional ya. Mapping ke tabel yang bernama employees, ada E-nya, ada S-nya, employees ya kan. Tapi kalau modelnya nggak pakai ya, tabelnya employees main force enter. Eh, Table, oke ya. Nah di sini itu akan muncul error ya, table ya. Parameter table nggak dikenali. Falcon model model Minha. Sini, sini akan muncul table ada nggak? Model tabel name. Nah, jadi membuat model di sini nggak ada apa namanya perintahnya, nggak ada perintahnya. Table, table. Table. Harusnya muncul di sini table, tapi kenapa nggak mau muncul? Main help. Kalau opsional, main help sama sema name of sema opsional. Namanya itu sema. Main name, table name. Oh, kalau di sini itu nama tabelnya itu pakai main name. Sema itu database. Oh, berarti kalau pakai versi yang sebelumnya, ya, itu gini caranya. Yang ini tadi, ya, table. Tapi kalau versi DevToolnya yang 5 ini kita pakai name. Name sama dengan sini, enter. Unknown database. Oh iya, sip. Nah, ini benar tapi unknown database test yang nggak dikenali. Berarti masuk ke config. Sini ada sini localhost root, nama databasenya adalah Sakinah RSI. Simpen. Terus kita name employees, enter. Nah, otomatis akan muncul dibuatkan di sini dalam model ada namanya employees. Kalau muncul seperti ini berarti sudah betul. Ya kan? Ini kita sudah digeneratkan. Dibuatkan kolom ID, kolom first name, last name sampai yang terakhir adalah apa tadi? Hire date. Ya. Oke. Kemudian kita bikin controller. Nanti akan muncul di controller sini. Ya. Ini saya clear aja. Falcon. Ya. Apa tadi? Minha. Controller. Ya. Falcon controller. Minha. Nah ini. Falcon controller, nama controllernya. Ya. Nama controller name sama dengan ini. Direktorinya kita cukup force rewrite controller optional. Oke, force itu rewrite. Jadi kalau sudah ada dia akan dibuat ulang. Ya. Falcon controller, nama controllernya yaitu employee. Ya. Ingat E-nya besar ya. Nanti akan dibuatkan employee controller di folder controller sini. Enter. Nah, otomatis di sini akan muncul employee controller di sini was created successfully. Nah, ini berarti sudah
Betul ya. Berikutnya kita, oh ya, controller itu konsepnya Falcon atau framework modern itu pakai MVC. MVC itu model view controller ya. Jadi model itu digunakan untuk mengambil database ya, berhubungan dengan data. Ibaratnya adalah listrik sumber daya. MVC, V itu view. View itu adalah lampu bohlam atau HTML-nya ya. Sedangkan apa namanya? Model view controller. Controller itu adalah saklarnya. Nah, ini saklarnya. Kalau di sini, saklar itu digunakan untuk CRUD, insert, edit, delete. Ya. Oke, di sini akan extend ini. Terus kita bikin function, create action. Jadi di sini kita ada beberapa action, ya. Eh, saya nginstal plugin Tab 9 otomatis dibuatkan kayak gini. Employee first name, tapi saya enggak. Create action itu digunakan untuk nyimpen, ya. Ketika diklik tombol submit, dia store, ya. If jika $this request is post, maka di sini. Nah, karena kita butuh post, maka di sini hmm, kita butuh use Falcon otomatis HTTP pilih respon. HTTP respon itu ini kita butuh ngambil dari form ya. Kalau di PHP native itu $_post if is set $_post. Nah, ngambil isi dari form itu pakai post atau get. Kalau di si Falcon mirip seperti Laravel itu pakai respon ya. If this request post maksudnya jika user menekan tombol submit ya, maka ini perintahnya kita buat objek ya, employee sama dengan new employee, first name, get post. Saya tap aja ini. Saya pakai plugin accept tab 9. Saya pakai tab 9. Employee, new employee. Ya, maksudnya saya membuat wadah variabel atau objek namanya employee. Ini namanya bebas. Gitu juga boleh. $E sama dengan new employee. Kalau new employee itu adalah model. Ngambil dari mana? Dari sini. Nah, ini kan ada kelas atau model namanya employee kan. Nah, di sini itu ada variabel-variabel ID, first name dan lain sebagainya. Nah, di sini employee panah first name ya, employee first name itu adalah variabelnya ini mana tadi modelnya? Nah, ini public first name buat variabel visibility-nya public namanya first name. Isinya ini sama dengan this request get post first name ya. Berarti nanti kita buat input tipenya teks namanya first name ya, namanya ini aslinya sembarang ya, namanya ini sembarang ya. Kalau yang ini saya samakan dengan yang di model sini. Kalau yang ini saya samakan nanti ngambil dari view. Nanti di sini kita bikin view HTML-nya, ngambil isi dari form ya. Tapi paling aman samakan. Samakan antara nama kolom ya. Ini biasanya yang sering terjadi. Nama kolomnya dia nggak sama. Paling aman samakan saja ya. Oke, ya. Kemudian
Jika dia berhasil, ya employee was great successfully. Kalau gagal ini, if kemudian ini kita return dollar this. Setelah berhasil nyimpen, maka dia alamatnya akan dimasukkan ke indeks ya, masuk ke halaman employee index ya. This mana respon redirect path-nya adalah employee index. Nah, setelah berhasil muncul sini, merah-merah ini nggak masalah. Walaupun HTTP. Oke, kemudian di sini ada index action ya. Kalau create itu digunakan untuk simpen, nyimpen. Kalau index itu digunakan untuk menampilkan data. Ya. Kita buat wadah, developer employee, kita find, ini saya tab, this view employee ya. Berarti nanti view-nya ya employee ngambil data dari sini. Kalau di Laravel eh, return view nama nama filenya ya, koma compact employee. Employee itu ngambil dari variabel sini. Oke, terus kita tampilkan halaman edit sekalian aja ini. Public function edit action di sini. Yes. Muncul employee modelnya find first by ID. Oke, if employee ini saya tap aja, saya accept ini. Jika not employee, jika nggak ada, employee not found. Oke, employee index benar. If request is post sama seperti sebelumnya tadi. Jika diklik tombol edit, maka dollar employee first name, oke, get post, oke, sampai dia save. Nah, ini saya accept aja, klik. Nah, ini tak kecilkan ya. Enak banget ya dibantu AI. Aduh, ampun, ampun. If request is post, jika user klik tombol submit, jika dia ngedit, maka ambil ya variabel first name, jadi yang dari employee semua ini, kolom first name sampai hire date itu ngambil dari isi dari input ya. Jika dia di save, maka tampilkan jika berhasil ya, employee was update successfully. Oke, return ini saya masukkan if, tutupnya if ini adalah ini. Jika berhasil, di dalam is post ini tutupnya ini berarti di sini. Return this response redirect employee index ya. Ini saya tap ya. Jika user berhasil menyimpan nggak ada error, maka tampilkan halaman indeks ya. Halaman indeks, masukkan ke view index. Di bawahnya dollar this view employee sama dengan dollar employee. Oke, ini mapping ke nama view-nya. Untuk delete-nya nanti aja. Kemudian kita masuk ke view ya. Karena di sini tadi kan this view employee ya, ini saya copy. Maka view itu ada di views ya. Kita harus membuat folder namanya adalah
employee. Klik kanan, new folder, employee sini. Di dalamnya buat file namanya index. Ya. Klik kanan, new file, index.vol. Ya. Boleh pakai PHTML, boleh tak pakai titik vol. Jadi titik vol itu adalah definisinya templating engine-nya bawaan si Falcon ya. Yang mana dia itu di rewritten, ditulis pakai bahasa C sehingga dia lebih cepat ya. Oke, gini ya. Kemudian di sini saya membuat tag H1 list of employee. Kita kasih ke ref, refnya titik refernya garis miring employee garis miring grade add atau plus gitu ya. Plus btn sukses. Terus kita bikin table, saya centang. Ini boleh copy dari Bootstrap. Tulis saja table. Copy, paste. TR-nya ini saya hapus. Kita sesuaikan ini. Ini ID-nya. First name. Terus last name. Email. Ya. Oke, terus di sini ini kita kasih. Nah, kita pakai direktif ya. Kurung buka, kurung tutup ya. Persen terus di dalamnya sini nanti perintahnya ya. Nah, sini ada nggak ya? Hmm, nanti kita looping. Nah, gini. For invoice in invoice ya. For invoice berarti kita buat wadah namanya invoice dari invoices. Invoices itu nama eh, resource-nya ya. Ini itu ngambil dari controller ya. Berarti pakai gini. Ini saya copy aja. Diakhiri dengan N4 ya. Saya copy, saya paste di sini. For, terus saya paste lagi yang ini N4. Ini nggak usah dihafal. Lihat di dokumentasi walaupun nggak lengkap. Ini saya tab. Nah, for invoice. Nah, invoice ini kita ngambil dari controller di function index action. Nah, di sini
This view employees sama dengan employees, ya kan? Berarti ini saya copy nama variabelnya, saya copy, saya paste di sini. Nah, ini terus aliasnya ini misalnya gitu aja, boleh boleh employee, bebas ya. For in employees ya, atau emp juga boleh. Oke, sudah muncul. Nah, untuk mengaksesnya itu adalah invoice titik nama kolomnya, ini kan invoice. Oke, berarti kalau saya adalah kita pakai kurung kurawal buka seperti Laravel gini, kurawal tutup. Di tengahnya sini ada e titik id. Nah, sana. Ini nggak otomatis ya. Ini first name. ID first name dan lain sebagainya itu sama dengan controller. Ambil dari sini. Last name, view editor layout. Saya jadikan dua kolom. Kita taruh sampai kanan. First name, last name. Titik last name. Terapi. Saya copy aja. First name, last name, email, respon, kita kasih NBSP. NBSP itu spasi. Kosong itu. Oke, terus kita refresh. Belum buat router kayaknya tadi. Nah, otomatis akan muncul seperti ini ya. Ini daftarnya ya. Boleh dibungkus dengan card. Jadi di kelas card stylenya ini bla bla bla. Card body. Copy. View editor layout. Saya jadikan single. Ini tadi hasilnya ya begini ya. Serat dia full. Eh, titik card, di dalam card itu ada apa tadi, card main body, card title, card body. Enter. Hmm. Oke, employee list. Jadi sini dulu, kayak kurang rohnya ini. Nah, ini enggak ini. Ini saya cut div class row, di dalam row itu div class call main md main berapa ya, 7 ya, div class call row enter.
enter, terus paste, simpen. Nah, dia biar nggak terlalu besar. Kalau kurang besar ya tinggal tambah MD 9. Nah, sekian. Oke, terus ini kita pindah ke atas. Ini saya hapus, cut body, terus di dalam cut body itu kayak gimana variasinya. Itu ya. Kita cut, terus kita format. Dokumen with HTML. Saya simpen. Sip. Baru betul. Nah, kalau diperhatikan, saya ini ada warna-warnanya ya. Kalau jenengan nanti nggak ada warnanya. Ya, kenapa? Ya, ini harus disetting dulu. Cursor, setting, di VS Code setting. Terus saya cari gini, eh, Visual Studio Code, tag HTML as HTML. Masuk ke settingannya. The tag file as file tab as HTML. Oh, ini yang benar ini. Open ini choose language model. Ya, choose language model ini tadi. Paste. Oh, ini. Oh, kemarin saya kok lupa namanya. File association. Saya lupa namanya kemana tuh ya. Lupa gitu ya. Oh, ini benar. File association ya. Terus kita add item ya. Bintang titik fold ya, ekstensinya semua yang diakhiri titik fold dia deteksi sebagai HTML. Nah, gitu nanti terus add ya, karena saya sudah ya. Terus PHTML sebagai HTML. Terus disimpan, jangan lupa disimpan ya. Nah, ini kita sudah berhasil menampilkan data data di sini ya. Ketika diklik add nanti muncul halaman new kan. Nah, ini belum ada ya. Belum apa namanya. Ketika diklik harusnya muncul form baru. Karena kita tadi belum membuat filenya. Pertama, kita copy ini ya. Ini kita copy semua, copy. Terus kita klik kanan employee sini, new file. Namanya adalah create.fold. Terus kita paste. Tabelnya ini saya hapus, klik hapus.
Ini saya hapus juga. Create employee. Ini keterangannya bebas, ini boleh dikasih boleh enggak. Terus kita membuat form titik dua post. Terus ini saya tag aja. Nah, actionnya ini dia masuk ke, dia akan menjalankan ini, create, ya, dia akan menjalankan create. Berarti di sini karena alamatnya adalah employee, ya, berarti di sini employee slash create, saya copy ke slash create, metodenya post. Oke, labelnya tadi first name, terus namanya berarti ID-nya saya nggak perlu, saya nggak pakai JavaScript sementara. First name require, terus ini saya last name, control, ya otomatis lagi, view editor layout dua kolom, drop, last name, terus email, saya copy aja. First name, last name, email. Phone, itu boleh ya, boleh enggak. Saya edit. Ini warnanya kok gini. Oh, enggak apa-apa. Oh ya Allah, pantesan ini kacau. Div ini kebanyakan. Div tetapnya div kan. Dalam pilihan harusnya di dalamnya. Harusnya di dalamnya kebanyakan. Oh iya, kalau ini tuh tanggal kan. Input tipenya adalah date, high date. Dan kita buat button, eh, tipenya adalah save. Saya refresh dulu.
employee create rootnya. Maka dia akan nggak muncul ya karena belum kita set rootnya. Nah, berangkat dulu habis ini Pak, ikut. Belum nggak ikut ah? Oh katanya ikut. Lah ya cepetan. Giliran habis ini. Jadi kita perlu ngeset router ya. Router. Dia itu ada di config router view editor layout single. Nah, di sini routernya masih kosong ya. Ini kita tambahi kayak gini router add terus nama rootnya. Router add ini alamatnya 4 terus dia modul opsional biasanya controller sama accent ya. Yang versi baru gini aja. Opsional set name ini saya copy ya, router ya. Saya copy terus tadi untuk menambahkan listnya itu adalah employees ya. Indeksnya saya modulnya nggak perlu. Dia butuh controller namanya adalah employee controller. Terus actionnya adalah index. Di dalam employee controller itu ada function namanya index action. Ini sudah. Sekarang kita butuh untuk yang menampilkan halaman grid. Ya, yang tidak perlu set name. Bentuk bentuk titik koma. Oke. Ini aslinya boleh satu baris gitu. Di sini juga boleh. Saya nggak baca nggak? Ini lalu panjang. Terus dengan karakter. Terus kita copy. Start untuk menampilkan grid ini. Employees. Oke, employees slash grid. Employee ini tinggal di cek.
Betul. Nggak usah, api ngajar, si api error. Employee, fokus sekolah, memang fokus sekolah. Oh, employees. Oh, ya, ya, oh, ya. Employees, tidak muncul, ya. Employees, ini. Nah, employees controller, plus kemudian adanya employees. Kalau employees ini bisa, namanya ini. Rootnya berarti employee, tetap bisa. Why, kenapa kamu nggak error? Centric. Ya, ada sudah. Grade, ya kan? Employee grade, benar. Indeks ini employee grade employee. Jadi itu nggak dideteksi. Sama. Action sama. Get order. Nanti kita bahas di video berikutnya.